Di menu pengeluaran kita bisa menginputkan semua transaksi biaya-biaya. Kita mulai aja, yang pertama biaya rumah. Nah, biaya rumah ini kan terdiri dari kita bisa membayar tukang, membeli material, mengeluarkan legalitas, dan seterusnya. Saya jelaskan satu persatu. Contoh, misalnya untuk kita mau bayar tukang. Pilih dulu kablingnya. Jadi, rumah mana yang sedang dibangun. Nah, kalau untuk mengeluarkan biaya rumah, ini bisa baik kabling yang unit yang belum laku maupun unit yang sudah laku. Kalau belum laku berarti akan jadi rumah stok, kan seperti itu. Misalnya rumah nomor A1. Nah, kepada siapa kita bayarnya? Ini tukang atau pemborong adalah semua yang sudah kita atur tadi di pengetahuan. Gitu. Tinggal isikan nominalnya, dibayarnya pakai kas kah atau transfer gitu. Prinsipnya seperti itu. Untuk material sama juga prinsipnya. Defaultnya adalah apa yang sudah kita pilih sebelumnya, tapi kalau mau ganti ya bisa tinggal diganti gitu. Nah, kemudian ini ada opsi. Kita itu material yang akan dipakai untuk rumah ini itu beli dari supplier atau ngambil dari gudang. Nah, seperti itu. Misalnya asumsinya ngambil dari supplier ya, tinggal kita pilih suppliernya yang mana, materialnya apa. Misalnya ini kan ada banyak sekali, kita bisa cari di sini. Misalnya mau ngambil semen. Nah, di sini. Kemudian jumlah materialnya berapa? Kita inputkan. Misalnya 50 sak kayak gitu. Kalau misalnya opsi ini kita pilih dari gudang, disebutkan bahwa semen Bosowa ini stoknya 0 gitu. Stoknya 0. Nanti pasti di sini, ini misalnya nominalnya 750.000. Pasti nanti akan muncul peringatan, stok di gudang tidak cukup. Nah, seperti itu. Jadi, kalau misalnya ini dari toko, nanti akan ada opsi lagi. Apakah kita ke toko itu membayar tunai, atau kita hutang? Karena kita pasti ke supplier langganan kita ada opsi. Oh, bayarnya bisa 1 bulan, bisa 1 minggu, bisa 2 bulan, dan seterusnya. Kalau misalnya opsinya adalah hutang, nah kita nanti tinggal menginputkan kapan jatuh temponya itu. Nah, begitu kita pilih hutang di sini, maka opsi pembayaran nggak bisa kita pilih. Nah, seperti itu. Dan kalau oke ya tinggal kita save, nah, seperti itu. Dan legalitas itu jenisnya itu biasanya kaitannya sama ini. BPHTBK atau sorry ini masih jalan. Nah, di sini balik nama, PBB, biaya notaris, nah itu kan, asuransi dan seterusnya itu. Fee marketing kalau ada, penyambungan listrik atau PDAM kalau ada, desain rumah, ini perencanaan itu misalnya, dan bonus. Nah, seperti itu. Inputnya tinggal di sini aja. Nah, kemudian yang kedua adalah biaya sarana dan prasarana. Ini biaya infrastruktur ya. Jadi ini sama prinsipnya, bayarnya ke siapa, nominalnya berapa. Nah, cuma bedanya ini untuk apa nih? Untuk bangun jalan kah? Untuk bikin drainase kah? Bikin pagar, taman, dan seterusnya. Ini juga bisa kita atur di daftar akun. Infrastrukturnya itu apa aja. Material prinsipnya sama ya, seperti tadi rumah, cuma bedanya ada tambahan ini tadi untuk jalan kah, drainase, dan seterusnya. Seperti itu. Pembelian dan biaya tanah. Nah, ini biaya tanah itu dari pembelian dulu ya, misalnya ya. Dari pembelian dulu. Ini kita waktu itu bayar untuk proyek yang mana, nominalnya berapa, dan dibayarkan dengan yang mana itu, dengan akun atau rekening mana. Prinsipnya seperti itu. Dan biaya tanah. Biaya tanah itu bedanya dengan pembelian. Kalau pembelian kan beli ya ke pemilik tanah, tapi kalau biaya ketika sudah dibeli, pasti tanah itu akan mengeluarkan biaya, misalnya untuk membuat master plan, kita bayar orang. Pematangan tanah, cut and fill, nguruk gitu kan, pasti perlu biaya. Perizinan legalitas, misalnya balik nama sertifikat kah atau apa itu. Yang lain-lain, BPHTB, akad jual beli dan sebagainya itu. Nah, ini tinggal kita isikan aja. Kemudian transaksi piutang juga tinggal kita isikan, stok material atau gudang. Nah, ini kalau misalnya kan bisa saja kita di perumahan beli material itu tidak langsung
ke unit rumah yang sedang dibangun, tapi kita simpan dulu sebagai stok. Contoh misalnya beli semen sekaligus 500 sak biar kita nggak berulang kali beli gitu misalnya. Maka nanti di sini tinggal pilih suppliernya, tinggal ini nanti akan menjadi stok ketika tadi saya sebutkan di biaya rumah maupun biaya prasarana stok material. Yaudah tinggal pilih aja suppliernya siapa, materialnya apa, total berapa. Ada opsinya juga, kita langsung bayar tunai kah atau hutang ke supplier yang bersangkutan. Biaya lain-lain ya tinggal diisi aja. Biaya umum administrasi ini biasanya kaitannya sama biaya operasional kantor, gaji karyawan, sewa rumah, bayar telepon, bayar listrik, dan seterusnya. Bayar hutang ini kalau kita punya utang tadi ke supplier-supplier, nah tinggal kita ini kan aja di sini bayarnya. Nah ini kebetulan karena belum kita inputkan, maka semua saldonya 0 seperti itu. Ini kalau misalnya mau narik modal, inputnya di sini, tapi ini biasanya transaksi ini jarang sekali. Nah, oke, prinsipnya seperti itu. Oke, prinsipnya seperti itu, transaksi-transaksi pengeluaran. Jadi pada prakteknya nanti sebetulnya hari-hari secara rutin itu input transaksi itu hanya di penerimaan dan pengeluaran. Semua yang kita inputkan baik di penerimaan dan pengeluaran nanti otomatis di laporan itu langsung terupdate. Itu seperti itu. Oke, jadi seperti itu.